Rasio trigliserid per HDL. Ini satu angka yang sangat penting dan memberikan petunjuk terhadap berbagai kondisi metabolik di tubuh kita, khususnya tentang resistensi insulin. Bahkan banyak kalangan menganggap rasio ini lebih penting daripada angka kadar LDL. Nah, apakah itu betul? Itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel edukasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dimengerti, bersama dengan saya, Dr. JJ. Nah teman-teman, di edisi kali ini kita akan bicara tentang rasio trigliserid per HDL. Dan secara khusus saya akan bahas ini dalam hubungannya dengan kondisi resistensi insulin. Nah teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa sebetulnya bahas resistensi insulin ini kapabilitasnya atau kompetensinya adalah terutama dokter, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Ya, tetapi saya membahasnya dari segi angka-angka yang mau kita bahas, yaitu tentang trigliserid dan HDL, dan karena ini soal profil lipid, ini tentu juga adalah kompetensi dari saya sebagai dokter jantung. Saya akan melihatnya dari sisi itu. Apakah rasio trigliserid HDL ini memberikan petunjuk yang penting tentang kondisi resistensi insulin. Ya, kita nanti akan banyak juga menyebutkan istilah-istilah medis, tapi seperti biasa saya sudah berkali-kali sampaikan, teman-teman jangan terintimidasi dengan berbagai istilah medis. Saya pasti akan jelaskan secara sederhana, sehingga walaupun ini terkesan cukup berat, tapi saya yakin teman-teman mendengarkan secara seksama pasti bisa paham. Ya, kalau nggak paham satu kali, diulang 2-3 kali, yakin nanti paham. Karena isinya sangat penting dan sangat relate, sangat berhubungan dengan kondisi teman-teman sekalian. Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai dari ini dulu. Dari kalau kita makan karbohidrat, ini mulainya dari sini. Ketika kita makan karbohidrat, mie, nasi, roti, kentang, atau minuman manis, makanan ultra proses, ya, sirup-sirup, itu adalah karbo. Katakanlah kalau kita mengkonsumsinya dalam kadar yang normal, yang dibutuhkan tubuh, apa yang akan dialami oleh karbohidrat? Dia akan masuk dalam saluran cerna tentu saja, nanti akan dipecah menjadi karbo yang terkecil, monosakarida namanya. Nah itu tentu yang terbanyak teman-teman sudah tahu itu akan menjadi glukosa. Tapi sebagian ya, kalau teman-teman tahu kalau kita minum yang manis-manis, sirup-sirup itu ada juga fruktosa. Glukosa nanti dari usus ya masuk ke liver. Di liver nanti akan dipakai sebagai sumber energi, masuk ke saluran darah ya. Nah, di situ kehadiran glukosa secara normal akan disensor, dipindai atau diketahui oleh pankreas. Nah, pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, ini penting. Insulin ini satu hormon yang penting yang dihasilkan oleh pankreas, akan mengatur banyak hal di dalam tubuh. Apa yang akan dikerjakan oleh pankreas? Dia kalau ke otot, dia akan kasih tahu kepada otot, karena sekarang ada glukosa di dalam darah, maka insulin akan beritahu otot supaya membuka pintunya. Jadi kalau otot ini seperti gudang gitu, ini ada pintunya. Nah, pintunya akan diperintahkan, diketok oleh insulin supaya dibuka. Akibatnya apa? Akibatnya si glukosanya akan masuk sel-sel otot untuk dipakai sebagai sumber energi dan sebagian disimpan sebagai cadangan glikogen namanya. Ya, nah ini ke otot. Selain ke otot, dia juga akan memberikan sinyal ke sel-sel lemak. Sel-sel lemak itu cadangan lemak di tubuh kita, di lemak visceral ya, di dalam perut. Ini insulin ini karena dia tahu ada glukosa sebagai sumber energi, maka insulin akan perintahkan lemak supaya lemak diam-diam aja begitu, supaya pakainya sumber energinya dari glukosa. Akibatnya apa? Lemak dilarang oleh si insulin untuk supaya jangan memecah sel-sel lemak ini, jangan menjadi asam lemak bebas, ya, dilarang, ya, jadi dicegah.
Supaya apa? Supaya kita pakai dulu glukosa yang masuk ini. Sumber energinya tetap pakai glukosa. Ya. Kemudian yang ketiga ke sel-sel hati. Di sel hati insulin akan juga karena banyak glukosa, insulin akan perintahkan hati supaya tidak membentuk glukosa yang baru. Hati itu bisa membentuk glukosa. Nah ini kalau ada insulin nggak boleh. Ya, jangan bentuk glukosa karena kita mau pakai glukosa yang baru masuk ini supaya tidak numpuk berlebihan. Nah, tetapi hati akan tetap memerintahkan yang dibentuk adalah kalau ada kelebihan glukosa dibentuk menjadi lemak atau namanya teman-teman sudah sering dengar saya ini kalau kita ngomong lemak itu dalam bahasa kedokteran, bahasa medisnya lemak itu adalah trigliserid. Ya, jadi hati akan membentuk trigliserid. Dibentuknya dari glukosa. Jadi kalau glukosanya berlebihan dan sudah diperintahkan masuk ke otot masih berlebihan, dia akan perintahkan supaya diubah menjadi trigliserid. Ya, ada nama medisnya, nama mekanismenya de novo lipogenesis. Ya, lipo ini lemak. Genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan lemak yang baru dibentuk justru dari si glukosa. Nah, ini pada kondisi normal proses ini berjalan. Tapi sekarang ceritanya teman-teman ini bagaimana kalau makan karbonya berlebihan. Berlebihan dalam artian jenis yang dipilih karbonya, misalnya karbonya terlalu olahan, refined, halus, ya, cair, simple. Lalu porsinya berlebihan. Lalu frekuensinya juga sering atau malam hari terlalu malam makannya. Nah ini tentu akan menyebabkan glukosanya berlebihan dan kadang-kadang juga fruktosanya juga berlebihan. Nah ini akan menimbulkan insulin akan meningkat lebih. Ya, jadi pankreas akan mensensor bahwa ini kadar glukosanya banyak dan tetap ini harus diolah. Glukosa ini tidak boleh dibiarkan berkeliaran begitu saja, harus di manage dengan baik sehingga dia akan meningkatkan kadar insulin. Insulinnya di dalam aliran darah akan meningkat. Nah masalahnya kalau ini berlangsung terus-menerus, di otot ini glukosa sudah terlalu banyak masuk di sini, cadangan glikogen di dalam otot itu sudah penuh. Dan otot ini karena terus-menerus diketok-ketok begitu oleh insulin, lama-lama dia tidak respon, dia tidak mau lagi buka pintunya. Nah ini yang kita sebut sebagai kondisi resisten. Ya, nah resisten artinya ototnya sudah tidak respon lagi dengan perintah dari insulin. Nah, yang jadi masalah tidak semuanya ini perintahnya diabaikan ya. Di otot diabaikan, jadi gulanya tidak bisa masuk ke sini. Di lemak juga diabaikan. Tadinya di lemak insulin memberitahu sel-sel lemak supaya jangan membentuk asam lemak ya, karena masih banyak gula, jangan bikin lemak. Tapi sekarang perintahnya diabaikan juga. Jadi sekarang dari lemak ini dipecah. Di sel-sel lemak di tubuh kita, di perut, itu dipecah jadi asam lemak bebasnya meningkat. Asam lemak bebas ini adalah cikal bakal atau komponen-komponen yang nantinya akan membentuk trigliserid. Dilepas dari sel-sel lemak di perut, visceral, dilepas masuk ke liver. Jadi di hati kita nanti akan numpuk, tiba-tiba hatinya akan kebanjiran trigliserid, ya, lemak dari situ. Sementara di hati, si resisten atau tidak patuh terhadap insulin ini juga berlaku terhadap glukosa. Tidak patuh juga ini, produksi glukosanya meningkat di sini. Tapi si hati ini kalau diperintah oleh insulin adalah untuk membentuk lemak. Di sini malah dia tetap nurut, ya, tetap sensitif. Artinya hatinya terus aja membentuk lemak. Di sini pembentukan trigliseridnya menjadi meningkat. Nah sekarang kita sudah masuk ke topik utama kita tadi. Teman-teman sudah mulai paham. Yang kita bahas apa tadi? Rasio trigliserida dan dibagi HDL. Kita ngomongin tentang makan karbo, kita ngomongin tentang resistensi terhadap insulin, tapi ujung-ujungnya tadi teman-teman sudah lihat bahwa ternyata kalau resisten terhadap insulin, maka ini sel-sel lemak akan memecah menjadi asam lemak, nanti menjadi sumber pembentukan trigliserid yang masuk ke hati. Sementara di hati juga akibat resistensi insulin ini, insulin yang tinggi itu kan terus memerintahkan hati untuk membentuk lemak yang baru, trigliserid yang baru, sehingga akhirnya trigliseridnya menjadi tinggi. Jadi kita sampai di sini ternyata kalau resisten terhadap insulin, trigliseridnya tinggi. Jadi kondisi, sekali lagi balik dulu ke resistensi insulin itu adalah kondisi di mana si pankreas ini karena dia merasa atau dia
bisa mensensor bahwa glukosanya tinggi terus, dia akan meningkatkan kadar insulin terus-terusan. Tapi karena di dalam pembuluh darah itu gulanya ini nggak nurut lagi dengan insulin, ototnya nggak nurut lagi sehingga tidak mau lagi masuk ke dalam otot, maka pankreas akan merasa ini berarti insulinnya yang kurang. Dia produksi insulin lebih banyak sehingga kadar insulin di dalam darah menjadi meningkat. Itu yang kita sebut sebagai hiperinsulin. Ya, kalau di dalam darah jadi hiperinsulinemia. Jadi kondisi insulin di dalam darah meningkat dalam upaya supaya menurunkan kadar gula darah di dalam pembuluh darah. Jadi ini kalau diperiksa kondisi ini, kadar gulanya masih normal, tapi insulinnya sudah naik. Inilah kondisi yang kita sebut sebagai resisten terhadap insulin, resistensi insulin. Nah, kita balik lagi sekarang dalam kondisi ini kita sudah tahu si trigliserida ini akan meningkat. Apa yang akan dilakukan oleh sel-sel hati kalau lemak atau trigliserid ini meningkat, maka dia akan menumpuknya sebagian di dalam hati. Jadi hatinya mengalami apa? Perlemakan hati atau sering kita sebut namanya apa? Fatty liver. Ya, ini fatty liver. Saya ganti dulu pakai putih ini. Ya, fatty liver. Oke, tetapi nggak mungkin ditumpuk semua di dalam hati ini si lemaknya. Sebagian harus diedarkan ke pembuluh darah. Nah, di sini persoalannya ya, trigliserid ini di dalam hati harus masuk ke pembuluh darah di sini. Ini pembuluh darah. Ya. Nah, teman-teman sudah sering saya bahas bahwa trigliserid dan juga kolesterol tidak bisa dia mengalir begitu saja berenang-renang di dalam aliran darah karena ini minyak, lemak, ya tidak bisa bercampur dengan cairan. Jadi dia harus ada yang membawa, ada kendaraan. Saya sering bilang ada truk yang bawa dia. Nah, truknya ini namanya hati akan membentuk satu pengangkut trigliserid, namanya VLDL. VLDL singkatannya very low, ya very low density lipoprotein. Ya, teman-teman saya sudah sering bahas bahwa ini adalah kendaraan pengangkut trigliserid. Isinya sebagian besar trigliserid. Ada sebagian kecil kolesterol di sini, ya. Tapi sebagian besar isinya adalah trigliserid. Dan karena dia di hati ini sekarang trigliseridnya berlebih-lebih banyak sekali, maka hati akan membuat VLDL dalam jumlah besar lalu beredarlah di sini si VLDL ya, pakai kuning ini ya. VLDL-nya banyak. Nah, pada saat kita periksa darah ya, maka akan tertangkaplah pada pemeriksaan darah itu kadar trigliserid yang tinggi. Memang pada waktu teman-teman pemeriksaan panel atau profil lipid kan hasilnya kolesterol total, lalu LDL, HDL dan trigliserid. Memang tidak ada namanya VLDL, tidak ada kadar VLDL dalam pemeriksaan darah ya. Tapi itu kadar trigliserid yang tinggi itu menunjukkan kadar VLDL yang tinggi. Jadi sekali lagi kalau kita periksa darah dalam kondisi begini, resistensi insulin tadi di mana trigliseridnya diperintahkan oleh tanda petik diperintahkan oleh insulin untuk terus-terus dibentuk di hati maupun dipecah dari sel-sel lemak, maka sekarang VLDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi. Satu ini sudah terjawab. Kenapa pada kondisi resistensi insulin kadar trigliserid tinggi? Ini sudah jelas teman-teman ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kan kita bandingkan trigliserid yang tinggi dengan HDL rendah. Jadi pada kondisi resistensi insulin ini biasanya kombinasinya TG-nya tinggi, HDL-nya rendah. Kenapa HDL-nya bisa rendah? Itu pertanyaannya. Nah, ini di sini ada satu enzim penting. Nah, sekali lagi jangan terintimidasi dengan nama-nama medis ini. Ya nanti saya jelaskan maksudnya. CETP nama enzimnya, ya, atau nama proteinnya nih. CETP ini ada singkatannya. Kolesterol atau kolesteril, E-nya ester, T-nya transfer, P-nya adalah protein. Ya, ini dari namanya teman-teman bisa menduga kerjanya apa. Dia adalah sebuah protein yang kerjanya mentransferkan kolesterol ester. Nah, ini ceritanya begini. Jadi ini pembuluh darah besar, pembuluh darah kita ya, saya gambar besar gini. Di dalam pembuluh darah ini tadi banyak si VLDL. Saya gambarkan VLDL ini kuning ya, banyak VLDL begitu. Tapi selain VLDL, di dalam pembuluh darah juga ada yang namanya HDL. Nah, HDL ini saya gambarkan lebih kecil karena HDL ini lebih kecil daripada VLDL ukurannya. HDL ini sebesar gini ya. Ini HDL,
Yang kuning tadi VLDL. Si CETP ini, saya pakai merah CETP. Ini sering digambarkan sebagai kayak pedagang barter untuk tukar-tukar gitu. Ini memang ada di dalam tubuh kita, dalam aliran darah atau sirkulasi, ya. Di liver juga ada. Nah, dia ini si CETP ini adalah protein tukang membarterkan kandungan dari lemak dan kolesterol. Nah, karena dia melihat di VLDL ini TG-nya tinggi, di sini TG-nya tinggi. Sementara di HDL ini TG-nya rendah, tapi di sini ada kolesterol. Kolesterol saya tulis C, tapi kolesterol dalam bentuk ester. Jadi kolesterolnya berikatan dengan asam lemak. Memang di dalam LDL dan HDL kolesterolnya pasti berupa ikatan dengan asam lemak, makanya namanya CE, kolesterol ester. Dia, si CETP ini tugasnya atau kerjanya adalah menukar ini berdua ini. Jadi, supaya kandungan trigliseridnya tidak terlalu tinggi di VLDL, kandungan trigliseridnya akan dipindah ke HDL. Sementara itu kolesterol esternya dipindah ke sini, supaya di sini kandungan trigliseridnya agak diturunkan. Ini terjadi kalau trigliserid kita tingginya terlalu tinggi ya. Nah, apa yang terjadi dengan HDL-nya? Saya gambar lagi HDL-nya. HDL-nya sekarang, HDL-nya kadar trigliseridnya jadi naik. Ya, trigliseridnya pakai putih ya. Trigliseridnya di sini jadi meningkat. Trigliseridnya jadi naik. Sementara kadar si kolesterol esternya tadi karena sudah pindah ke VLDL, kadarnya menjadi turun. Nah, ini jadi HDL ini sekarang bentuknya rada-rada beda dengan HDL yang normal. Nah, HDL yang bentuknya seperti ini, kandungan trigliseridnya tinggi ini, nanti waktu dia pulang ke sel liver, ini sel hati ya, sel hati. Di sel hati itu ada satu enzim namanya hepatik. Nah, hepatik itu artinya liver ya, artinya hati. Satunya hepatik lipase. Lipase itu nama enzim yang untuk merombak lemak, merombak si trigliserid. Jadi begitu HDL nyampe ke liver, ketemulah dengan si hepatik lipase ini, kayak dia gemes gitu, gregetan dia lihat si HDL ini sekarang kok penuh dengan trigliserid, karena ini nggak cocok dengan aslinya HDL, sehingga dirombaklah dia, trigliseridnya dibongkar menjadi asam lemak ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si HDL tadi sekarang jadi menyusut, jadi kecil sekali. Sudahlah dia kehilangan kolesterolnya, dia juga kehilangan trigliserid, sekarang menjadi sangat kecil. Apa yang terjadi? Dia akan dibuang di ginjal. Akibatnya apa? Teman-teman sudah bisa menduga, HDL-nya menjadi berkurang. Sehingga nanti dalam kondisi ini, kalau kita bagi, trigliseridnya tadi naik tinggi, sementara HDL-nya turun menjadi rendah. Apa akibatnya? Rasionya akan jadi meningkat. Rasio trigliserid per HDL-nya akan naik. Nah, saya kasih gambaran dulu tentang kesepakatan atau hasil-hasil dari penelitian tentang rasio yang bagus. Rasio yang bagus itu katanya ya, ini nanti saya bahas lebih dalam. TG per HDL itu adalah kalau kurang dari 2. Kalau lebih dari 3 sudah mulai kurang bagus ya. Apalagi kalau lebih dari 5, dari 6. Contohnya begini, kalau trigliseridnya tinggi sekali, 200 ya, 200 tinggi nih. Sementara HDL-nya rendah, katakanlah 30. Maka ini rasio TG per HDL-nya menjadi sangat tinggi, lebih dari 6 ya. Dan itu artinya tidak baik. Dan itu bisa menjadi petunjuk ini berarti dalam tubuhnya sudah ada kondisi resistensi insulin, kondisi metaboliknya tidak baik. Sementara itu sebaliknya ini, ada orang trigliseridnya 100, ada bahkan yang kurang dari 100. Kemarin saya ada pasien trigliseridnya cuma 70-an, tapi HDL-nya tinggi, misalnya katakanlah HDL-nya 75. Jadi ini kalau dibagi, ini cuma 1, sekian. Artinya kurang dari 2 ya, kurang dari 2. Nah, ini kondisi yang dikatakan sehat, baik kondisi metaboliknya. Nah, kita tadi sudah paham sekarang kenapa dalam kondisi resistensi insulin itu kadar TG-nya naik, tadi sudah jelas ya. Dan kadar HDL-nya juga mesti biasanya turun karena si enzim tadi, masih ingat namanya CETP. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Ini kondisi resistensi insulin, ini tanda petik ya, mengobrak-ngabrik profil lipid seseorang. Bukan cuma trigliseridnya berubah, HDL-nya berubah, tapi LDL-nya juga mengalami perubahan. Apa yang dirubah? Nah, balik lagi tadi ya, masih ingat tadi VLDL, ini VLDL-nya putih saya gambar. VLDL, kemudian ini ada LDL. LDL ini juga kurang lebih, teman-teman kalau masih ingat, LDL itu sebetulnya
adalah kelanjutan dari VLDL. Jadi VLDL itu keluar dari liver, bawa trigliserid, sebagian ada kolesterol, tapi trigliseridnya yang banyak. Ya, saya gambar aja sini. Ini trigliseridnya yang kuning ini ya, trigliseridnya banyak, kolesterolnya dikit, itu VLDL. Tapi nanti di dalam aliran darah, si VLDL ini akan menyumbangkan atau melepaskan ya trigliseridnya ke sel-sel otot, sel-sel lemak, sehingga sekarang kadar trigliseridnya menjadi berkurang, jadi sedikit, sementara si kolesterolnya tetap ya porsinya begini. Nah inilah sebetulnya yang menjadi LDL. Jadi sebetulnya LDL itu kelanjutan dari VLDL setelah dia menuangkan trigliseridnya. Nah yang terjadi pada kondisi kadar trigliserid yang berlebihan, resistensi insulin itu atau VLDL-nya banyak itu, kembali si CETP tadi bermain. Ya CETP sekali lagi kolesterol atau kolesterol ester transfer protein. Dia akan mentransferkan kolesterol ester ini ditransferkan ke VLDL. Jadi berkuranglah sedikit si kolesterolnya, tapi yang berikutnya adalah trigliseridnya. Kan dia barter ini, tukar-tukaran. Trigliseridnya dituang ke sini, ke LDL. Apa akibatnya? LDL-nya sekarang menjadi gemuk dengan trigliserid. Ya, ini LDL-nya sekarang menjadi banyak trigliseridnya. Nah, waktu LDL ini sampai ke sel hati seperti si HDL tadi, di hati tadi masih ingat tadi nama enzimnya ada hepatik lipase, sama dia juga begitu melihat kok ini LDL-nya banyak sekali trigliseridnya. Dia bongkar lagi, trigliseridnya diubah menjadi asam lemak bebas, sehingga sekarang LDL-nya ukurannya menjadi menyusut, mengecil. Menjadi apa LDL-nya? Mengecil, small menjadi kecil. Lalu menjadi lebih padat karena dibuang itu si trigliseridnya sebagian besar. Ya dibongkar oleh hepatik lipase menjadi dense. Apa yang terjadi? Maka LDL-nya sekarang menjadi small, dense LDL. Ya, ini LDL yang kecil dan padat. Dan kita sudah pernah bahas ini beberapa kali bahwa si small, dense LDL ini lebih jahat daripada LDL. Kenapa LDL yang kecil ini lebih jahat? Karena ukuran yang kecil, dia lebih gampang selip masuk, numpuk menjadi plak. Yang kedua, karena ukuran yang kecil ini, jadi di liver ini ada namanya pintu, ya, namanya reseptor LDL. Reseptor LDL ini adalah satu pintu untuk menangkap supaya LDL dibuang, dibersihkan. Dia kalau lihat LDL, dia bisa kenal karena ukurannya sesuai. Tapi waktu dia lihat small dense LDL, dia kurang begitu mengenalinya, sehingga small dense LDL ini lebih jarang dibersihkan, sehingga dia muter-muter aja di dalam aliran darah, lebih lama dia masa hidupnya. Itu yang membuat dia lebih berbahaya, karena makin lama dia beredar, makin besar chance-nya, kesempatan untuk dia bisa nyelip-nyelip masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Yang ketiga, kondisi small dense LDL ini dia kehilangan zat-zat yang tadi penting ada di dalam LDL tapi sudah diperas tadi ya, karena di dalam LDL ini banyak kandungan yang kita sebut antioksidan. Nah, sudah jadi small dense LDL, dia komposisi antioksidannya sudah menurun sehingga sekarang dia lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, teman-teman ini penting sekali, kalau LDL mengalami oksidasi, maka itulah cikal bakal dia mulai bisa menumpuk menjadi plak. Jadi ini berkali-kali lebih jahat daripada LDL. Bukan berarti LDL tidak jahat. LDL tetap aja, kalau LDL-nya tinggi ya tetap aja berbahaya. Tapi kalau banyak small dense LDL-nya, ini bisa jauh lebih berbahaya. Nah ini, kalau kita gabungkan tadi, trigliserid yang tinggi bergabung dengan HDL yang rendah, dan LDL-nya itu banyak kandungan small dense LDL, inilah 3 serangkai yang sangat berbahaya untuk terjadinya proses aterosklerosis, sehingga dia disebut sebagai aterogenik dislipidemia. Jadi kondisi kelainan lipid yang paling menyebabkan aterosklerosis, penumpukan plak. Ya, makanya ini sangat penting sekali, sangat harus dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat hasil profil lipidnya, memang LDL tetap kita sarankan lihat yang pertama. Tapi kadang-kadang dalam kondisi begini, LDL-nya bisa jadi kelihatannya normal. Jadi saya kasih contoh begini, LDL-nya bisa jadi hanya misalnya 120. Ini kayak nggak terlalu tinggi, karena yang kita takutkan kalau udah 160, 190 begitu. Tapi pas lihat trigliseridnya, mungkin trigliseridnya 250. Dan pada saat lihat HDL-nya, mungkin saja HDL-nya cuma 35. Nah ini kalau kita
bandingkan ini, triglycerid dibagi HDL-nya, ini lebih dari 7 ini. Kalau lebih dari 7, berarti ini kondisi resistensi insulin, ya, di mana berarti ada si ini. Teman-teman saya ingatkan lagi, si CETP ini sangat berperanan kalau lagi resistensi insulin ini, si enzim transfer protein ini kerja keras. Karena apa? Karena dilihat TG-nya ketinggian. Dia akan pindahin TG-nya dari VLDL ke HDL, makanya HDL-nya turun, tapi juga ke LDL. Lalu kenapa LDL-nya tidak bertambah? Karena LDL-nya sekarang menjadi kompres, menjadi kecil-kecil gitu. Memang kolesterolnya diambilin, lalu trigliseridnya ditukarkan ke LDL, tapi kemudian trigliseridnya akan dibuang. Jadi LDL-nya ini menjadi kecil-kecil, tapi banyak. Waktu dijumlah cuma 120, tapi kandungannya sebagian besar mungkin small dense LDL. Nah, 3 serangkai ini, trigliserid tinggi, LDL rendah, dan kemungkinan small dense LDL yang tinggi, itulah yang kita sebut tadi sebagai atherogenic dyslipidemia. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya. Walaupun kadar LDL rendah, ini saya sering jumpai pasien LDL-nya rendah atau tidak terlalu tinggi seperti ini. Tapi kok kena serangan jantung? Kok plaknya banyak? Ternyata punya usut kita lihat, oh trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah. Dan kondisi ini, kalau kita kembali ke kondisi metabolik, ini biasanya kan dimulai dengan diet yang berlebihan, kalori yang berlebihan, penumpukan sel lemak. Kelihatan sekali kondisi yang kita sebut sebagai sindrom metabolik. Jadi pasiennya, ya, selain angka-angka di atas itu biasanya juga obes. Kemudian lingkar pinggangnya besar. Kemudian darah tinggi, ya, atau sudah dekat-dekat batas, tensinya udah 135, 85, dekat-dekat ke batas hipertensi, ya. Kemudian biasanya kalau periksa livernya juga fatty liver. Kadang kadar gula darahnya puasa sudah mulai meningkat. Jadi ini kondisi metabolik yang saling berhubungan. Dan itu seringkali walaupun LDL-nya masih kadarnya so-so seperti ini, 120, pasiennya bisa jadi sudah penyempitan banyak dan bahkan sudah kena serangan jantung. Nah, itu sebabnya penting sekali teman-teman memahami, sekali lagi, ya, poin utama kita adalah melihat si rasio trigliserid per HDL. Oke, sampai sini saya kira cukup jelas. Nah, sekarang kalau angka ini sebegitu pentingnya, apakah angka ini di-endorse, direkomendasikan di dalam guideline yang kita pakai, ya? Saya sering kali sebutkan guideline kita, ini pakai putih aja. Guideline kita ini AHA, American Heart Association, atau ESC, ya, European Society of Cardiology. Masuk nggak ini si rasio TG per HDL? Anehnya, rasio ini tidak pernah disebutkan secara eksplisit, secara letterleh sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan. Tidak ada di dalam guideline disebutkan secara langsung, ya, secara letterleh begitu. Di dalam guideline tetap yang ditulis adalah LDL atau ApoB. Nanti teman-teman yang lupa ApoB itu apa, bisa lihat video-video saya sebelumnya, sudah saya bahas ulang-ulang, ya. Ini dua serangkai ini, LDL, ApoB. Nah, ini banyak yang protes. Kenapa ini sebegitu pentingnya rasio trigliserid HDL tapi tetap nggak diakui. Sementara terus aja ngomongin LDL dan ApoB. Nanti kita bahas lebih dalam. Kenapa ini? Karena begini, ini adalah kita sebut sebagai marker resiko, petunjuk. Tapi untuk guideline, ini adalah suatu target terapi. Artinya apa? Kalau kita lihat ini, kita mendapatkan satu insight, satu petunjuk. Ini seperti jendela untuk kita ngintip kondisi di dalam tubuh kita. Oh, trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah. Oh, ini kemungkinan resistensi insulin, ada banyak persoalan di dalam tubuh pasien tersebut. Tapi kalau kita lihat LDL ApoB, ini menjadi satu patokan tersendiri. LDL-nya berapa? Itu harus kita turunkan ke sekian. Nah, kenapa ini diterima sebagai target terapi sementara ini tidak diterima? Tentu ada penelitian, ada alasannya. Alasannya yang pertama, ya, dari penelitian-penelitian tentang rasio trigliserid per HDL ini pertama kali, ya. Nah, saya jelaskan sejarahnya. Pada tahun 1988 ada seorang yang bernama Gerald Reven, ya. Dia mencetuskan masalah sindrom metabolik tadi yang saya sudah jelaskan. Ada termasuk trigliserid tinggi, HDL rendah, obesitas, lingkar pinggang besar, kemudian tensi tinggi, fatty liver, dan sebagainya, gula darah puasa meningkat. Kemudian tahun 1997 ada seorang bernama Michael Gaziano, ya. Inilah yang pertama kali menemukan
ada petunjuk penting dari triglyceride per HDL ini tadi. Tapi setelah sekian lama diperiksa, ternyata angka triglyceride per HDL yang tadi kita bahas, angkanya bagus kalau di bawah 2, di atas 3 itu kurang bagus. Itu lebih banyak di orang-orang Kaukasia. Kaukasia ini orang-orang bule ya. Tapi angkanya tidak konsisten. Patokan ini, angka-angka ini kalau diperiksa pada orang Afrika, Amerika ya, orang-orang kulit hitam, atau di Asia juga belum ada data-datanya. Sehingga angka ini tidak serta-merta bisa kita pakai di dalam guideline baik di Amerika maupun Eropa. Yang kedua, waktu kita coba pemberian terapi, gimana kalau kadar HDL kita tingkatkan? Sudah pernah ada upaya-upaya untuk meningkatkan kadar HDL dengan obat-obatan. Ya, ada obat yang terkenal dulu namanya niacin. Ada satu lagi yang tadi teman-teman tadi lihat namanya CETP, kita ulang-ulang. Sekarang gimana kalau CETP-nya kita hambat ya, kalau pakai obat itu namanya inhibitor. CETP-nya dihambat supaya tidak bisa bekerja. Mestinya kan kalau dihambat nanti HDL-nya akan meningkat ya. Nah, ini ada beberapa penelitiannya. Yang niacin ini saya sebut aja namanya aim high ya. Kemudian ada HPS2 Thrive. Ya, ini saya sebut aja ya, ini supaya teman-teman bisa tahu bahwa ini ada penelitian-penelitiannya. Sementara yang CETP inhibitor itu yang nama obatnya belakangnya pakai Trapid ya, Torce, Trapid, ada Dalce, Trapid, ada Eva C, Trapid ya. Ini obat-obatan untuk untuk menaikkan kadar HDL. Apa hasil dari penelitian-penelitian ini? Semuanya tidak menunjukkan ada manfaat buat jantung. Jadi walaupun HDL-nya naik, obatnya bekerja, HDL-nya naik, tapi angka serangan jantung, kemudian angka kematian tidak terpengaruh. Bahkan bisa lebih buruk. Dari beberapa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meningkatnya angka HDL dengan obat-obatan ini malah efeknya tidak baik terhadap serangan jantung dan kematian. Ya, itu yang obat untuk menaikkan HDL. Ada juga obat-obatan yang untuk menurunkan trigliserid. Banyak ini obat-obatan ya. Yang dua terkenal adalah obat golongan fibrat, yang satu lagi adalah omega 3. Obat golongan fibrat ini ketika diperiksa untuk penelitian apakah obat ini selain menurunkan trigliserid juga menurunkan kejadian serangan jantung, kematian, ternyata tidak bermakna ya. Beberapa penelitiannya ini saya sebut saja sini ya, ada Field, ada Accord trial, ya, ada bahkan Prominent trial. Ini semua nggak ada yang menunjukkan hasil yang menggembirakan. Artinya, walaupun angka trigliseridnya bisa diturunkan oleh obat-obatan ini, oleh fibrat, tapi tidak menurunkan angka kejadian serangan jantung, tidak menurunkan angka kematian. Nah, untuk omega 3 ini unik. Ini ada penelitian namanya Reduce It trial. Ini menggunakan omega 3, tapi omega 3 teman-teman saya sudah bahas ini. Omega 3 itu ada EPA dan ada DHA. Nah, khusus pada penelitian ini yang dipakai cuma EPA. DHA-nya tidak dipakai, ini dipakai EPA 4 gram, dosisnya tinggi sekali. Ternyata selain menurunkan trigliserid, angka kematian, angka serangan jantung juga menurun. Sehingga sekarang EPA ini dianjurkan, masuk dalam rekomendasi untuk digunakan sebagai obat untuk menurunkan kadar trigliserid kalau kadar trigliseridnya di atas 150 sampai 500 ya. Nah, ada satu lagi penelitian namanya Strength trial, itu pakai EPA sama DHA, dua-duanya dipakai. Ternyata tidak sebagus kalau EPA saja. Jadi ini teman-teman kalau di pasaran omega 3 yang ada adalah kadarnya tidak ada yang setinggi 4 gram yang pertama. Yang kedua, obatnya pasti campuran ya, kombinasi EPA dan DHA. Jadi ternyata kalau EPA dan DHA dua-duanya dipakai, dosisnya ditinggikan, ini juga pakai 4 gram, dosisnya ditinggikan, ternyata hasilnya tidak baik. Jadi kalau mau pakai omega 3 untuk menurunkan kadar trigliserid, itu harus pakai yang EPA saja. Tapi ini tidak ada dalam bentuk suplementasi yang dijual di pasaran beli bebas. Ini harus resep dokter. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan panjang lebar soal obat-obatan ini? Obat-obatan yang dipakai untuk menaikkan HDL, untuk menurunkan trigliserid, artinya kalau obat-obat ini berhasil, berarti rasio trigliserid per HDL-nya menjadi membaik. Ternyata obat-obatan ini tidak ada yang betul-betul bisa memberikan manfaat terhadap outcome. Outcome itu maksudnya hasil dari bukan hanya angkanya yang berubah,
Tapi apakah serangan jantungnya menurun? Apakah kematian menurun? Apakah stroke menurun? Nah, itu sebabnya ini tidak bisa diterima sebagai rekomendasi di dalam guideline. Nah, ini yang teman-teman yang mungkin ada yang bilang triglyceride per HDL itu pokoknya paling penting. LDL nggak penting. Obat-obatan LDL ini statin dan lain-lain itu nggak penting. Nah, saya mesti jelaskan bahwa dalam dunia medis ilmiah, justru kenapa LDL dan ApoB ini selalu masuk di dalam guideline, karena berbagai penelitian dengan jelas menunjukkan, baik itu penelitian sifatnya genetik, penelitian yang sifatnya uji coba obat, ya, studi klinis, ini pakai obat. Dan obatnya itu semua obat, pakai obat statin kah, pakai obat ezetimibe kah, atau pakai obat yang terbaru sekarang obat suntik PCSK9, ini semua dengan secara konsisten. Setiap LDL-nya turun, ya, baik dengan obat maupun secara genetik, itu pasti angka kejadian serangan jantung, angka kematian, dan angka stroke pasti turun secara signifikan. Itu sebabnya yang ditargetkan untuk terapi selalu adalah LDL atau ApoB. Kembali ke triglyceride dan HDL ini. Jadi kalau begitu, kalau triglyceride dan HDL-nya ini tinggi, harus kita apakan? Jawabannya bukan pakai obat, tetapi harus kita urus. Jadi kalau teman-teman melihat LDL-nya nggak tinggi nih, tapi TG HDL-nya kok jelek rasionya, itu merupakan petunjuk bahwa kondisi metaboliknya tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, diet karbonya harus diturunkan. Ya, jumlah kalori yang masuk harus diturunkan. Yang ketiga, harus gerak badan, jangan mager, harus olahraga. Ini semua pasti akan menurunkan triglyceride, ya, dan kemudian juga akan meningkatkan HDL. Berat badan harus diturunkan. Ya, penurunan berat badan 5-10% saja sudah akan mengubah kadar triglyceride dan HDL secara signifikan. Kemudian kualitas tidur harus diperhatikan, tingkat stres harus diperhatikan, karena ini juga berpengaruh terhadap ini. Ya, jadi saya kira ini sudah sangat jelas buat teman-teman sekalian kenapa rasio triglyceride HDL ini penting, ya, dan apa yang menyebabkan dia meningkat dan kenapa dia dihubungkan dengan resistensi insulin, kenapa dia tidak masuk tapi dalam guideline untuk jantung secara internasional, tapi kita juga sudah paham bagaimana upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperbaikinya dan menurunkan triglyceride dan meningkatkan HDL. Ya, baik, saya kira cukup jelas teman-teman yang senang dengan konten-konten edukasi seperti ini boleh subscribe seputar jantung dan boleh di-share juga kepada teman-teman yang lain. Kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.